Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi kawan, guys, sahabat-sahabatku semuanya pada channel Penny Vindika. Kali ini akan membahas tentang pendidikan, guys. Pendidikan, karena saat ini lagi beramai-ramai atau lagi asik orang tua sama anak-anak sekolah mendaftarkan anaknya ke sekolah, guys. Oke, sudah beberapa tahun terakhir ini pemerintah lewat Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menerapkan PPDB. Nah, apa itu PPDB? PPDB itu penerimaan peserta didik baru, tapi dengan cara atau dengan sistem zonasi, guys. Nah, yang jelas sistem zonasi ini menjadi polemik di masyarakat. Yang jelas ada pro, ada kontra. Seiring dengan penerapan sistem zonasi tersebut, guys, karena sistem ini jelas ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Soalnya apa? Soalnya sistem zonasi ini kita mendaftarkan murid atau anak kita ke sekolah negeri atau sekolah yang dulu dalam tanda kutip unggulan, itu tidak berpatokan pada nilai dan prestasi, guys. Sistem zonasi ini berdasarkan jarak tempuh atau jarak tempat tinggal anak kita ke sekolah, yaitu jarak terdekat, guys. Nah, sebenarnya apa sih sistem zonasi itu? Nah, sistem zonasi adalah suatu sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal, yang terdekat dengan sekolahan, agar tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit atau non favorit, atau sekolah unggulan atau reguler non unggulan, biar tidak ada kesenjangan. Begitulah, guys. Itulah mungkin di antara kita sebagai orang tua, sebagai wali murid, atau anak-anak kita yang mau mendaftarkan ke sekolah belum paham apa itu PPDB, apa itu sistem zonasi. Oke, sebelum saya lanjut, mohon didukung, di like dan subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Oke, guys, saya lanjut tentang sistem zonasi. Nah, apa itu negatifnya, apa itu positifnya, nah, terus jalur-jalur apa saja untuk mendaftarkan anak-anak kita bisa masuk ke sekolah yang dulu dalam tanda kutip unggulan, favorit, tapi karena sekarang sistem zonasi semua rata. Yuk kita pelajari sistem zonasi dan tetek bengeknya. Oke, lanjut. Pemerintah melalui Mendikbud, Menteri Pendidikan Kebudayaan, sudah membuat aturan baru, guys. Jadi calon peserta didik bisa memilih jalur-jalur yang sekarang sudah dibagi 4 jalur, guys. Yang pertama yaitu jalur zonasi, guys. Jalur zonasi itu adalah jalur yang memprioritaskan jarak tempuh atau jarak domisili terdekat calon siswa ke sekolah. Itu daya tampungnya 50%, guys. Apa artinya 50%? 50% itu jadi dari daya tampung atau kuota siswa baru. Misalnya
Daya tampung siswa baru itu 300 orang guys. Jadi kalau 50% ya bisa menerima 150 siswa lewat jalur zonasi. Yang kedua, jalur prestasi guys. Jalur prestasi ini adalah calon siswa memiliki atau mempunyai sertifikat akademik atau non akademik atau piagam lomba penghargaan, misalnya juara 1 nyanyi, juara 1 menari, juara 1 bulu tangkis, juara 1 catur misalnya. Itu bisa disertakan guys sertifikatnya, atau surat keterangan prestasi akademik guys, misalnya mendapat peringkat 1, 2 ataupun peringkat 3 tapi dengan nilai rata-rata minimal, biasanya minimal 80 atau 85 guys. Itu bisa 30% guys dari daya tampung. Misalnya daya tampungnya 300 siswa, berarti 90 siswa bisa lewat jalur prestasi. Yang ketiga, jalur afirmasi. Apa itu afirmasi? Yaitu jalur yang memiliki kartu Indonesia Pintar KIP, jalur yang mempunyai kartu keluarga sejahtera, dan yang mempunyai program keluarga harapan guys. Jalur afirmasi ini daya tampungnya 15%. Kalau 300 siswa berarti bisa 45 siswa melalui jalur afirmasi ini guys. Yang keempat atau yang terakhir itu jalur perpindahan tugas orang tua guys. Jadi orang tua memiliki surat penugasan di wilayah zonasi. Ini kuotanya 5%, sorry guys, 5%. Berarti kalau 300 siswa daya tampung 5%-nya yaitu 15 siswa. Itu jalur-jalur umum guys, nggak ada lagi jalur yang lain. Jadi dari sistem zonasi ini yang jelas ada sisi negatif dan positif. Sisi negatifnya adalah yang pertama, yang jelas terkesan membatasi pilihan siswa. Karena apa? Ya karena wilayah dibatasi dan belum adanya penyebaran sekolah yang merata. Yang jelas wali murid dan siswa mengeluh guys karena sedikit pilihan sekolah tersebut. Yang kedua, sisi negatifnya yang jelas siswa tidak semangat belajar, nggak mood belajarnya, aras-arasen alias males guys. Kenapa? Karena anak-anak beranggapan bahwa untuk melanjutkan sekolah yang dulu dianggap favorit atau dulu yang disebut sekolah unggulan itu tidak membutuhkan kerja keras, karena nilai dan prestasi bukan jadi tolak ukur guys, melainkan tergantung pada domisili atau wilayah terdekat. Itu sisi negatif guys. Kalau sisi positifnya yang jelas adanya pemerataan sekolah sehingga tidak ada lagi sekolah unggulan guys, atau sekolah favorit atau reguler dan non favorit. Tujuannya apa? Yang jelas agar siswa lain tidak terintimidasi jika tidak lolos ke sekolah dalam tanda kutip unggulan tersebut. Yang kedua, siswa lebih dekat mencapai sekolah yang dituju guys. Yang ketiga jelas mendorong kualitas setiap sekolah itu sama. Jadi tidak ada kesenjangan guys. Begitulah ceritanya. Nah itulah guys, sistem zonasi, PPDB, jalur pendaftaran, segi positif, segi negatif dari sistem zonasi yang perlu kita semua ketahui. Jadi bagi saya sudah jelas, karena tujuan zonasi itu adalah
untuk mewujudkan pencepatan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan zonasi ini sudah tidak ada lagi yang berpredikat unggulan atau sekolah yang berpredikat non unggulan. Jadi artinya sekolah itu bisa disamaratakan. Jadi nggak ada dalam tanda kutip sekolah favorit atau sekolah non favorit seperti dulu. Jadi itu menurut saya ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai orang tua, sebagai wali murid ya tetap mengikuti aturan dari pemerintah, guys. Jadi kita santai aja. Jadi di antara kita sebagai orang tua harus mengedukasi anak-anak kita. Kita sendiri sebagai orang tua dan anak-anak tidak boleh minder dengan teman-teman yang lain, karena teman yang lain sekolah di sana, kita sekolah di sini, yang dulu unggulan, yang sekarang tidak unggulan. Nah, itu kita tidak boleh minder, kita tidak boleh malu. Anak-anak juga kita kasih tahu. Jadi karena sistem zonasi ini untuk memeratakan kualitas pendidikan, jadi nggak ada namanya sekolah di sana unggul, sekolah di sana favorit, di sini tidak favorit, di sana tidak favorit, nggak ada. Semua sekolah pendidikannya atau kualitasnya merata, guys. Itulah. Jadi semoga dengan sistem zonasi ini kita semua bisa enak, bisa nyaman, tidak ada lagi kesenjangan, karena semua sekolah itu kualitasnya sama, guys. Oke, itu saja hal-hal penting tentang zonasi, tentang PPDB, agar kita semua paham dan tahu dan tidak lagi bingung apa sih zonasi, apa itu PPDB. Jadi kita nyaman sebagai orang tua, nyantai, anak-anak kasih tahu, nggak ada anak SMP atau SD atau SMA, SMK favorit unggulan, nggak ada. Memang dalam bayang-bayang kita masih ada itu sekolah favorit unggulan, tapi karena sistem zonasi ini semua rata, semua sama rata, kualitas sama. Oke, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cerdas dari saya.